Sudah lihat dalamnya? Siap sudah Bapak. Saya tidur. Gimana? Siap. Gimana Ibu? Dalamnya gimana? Alhamdulillah Bapak. Bagus. Alhamdulillah. Nanti belum pernah mandi toh? Siap belum Bapak? Wah, tunggu kalau mandi. Kalau ini rumah lama. oh lama, tapi ini nggak hancur ya? Siap tidak. Waktu itu kan kosong di sini toh Mas? Siap. Betul ya? Pada saat sebelum terjadi gempa di Sulawesi Barat ini lokasi ini yang kita berdiri di sini adalah perumahan susun ya. Jadi prajurit dulu di sini tinggal, tapi rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Batasnya sini, Bapak. Oh, Rusunawa yang di sini kosong Mas kalau nggak salah. Batasnya hanya sampai 2 rumah. Oh, 2 rumah ini. Tapi setelah terjadi gempa di bulan Januari, rumah susun ini setelah di asesmen, ditinjau, saya juga ikut waktu itu melihat para asisten yang terkait melihat memang sudah tidak layak untuk dihuni. Saya waktu itu menjabat Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin, Pangdamnya waktu itu Mayor Jenderal TNI Andi Sumangaruka, Kasat Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya yakin bahwa empatinya beliau, saya ingat betul waktu terjadi gempa. Empatinya beliau sampai, saya juga terharu nih bicara, kenapa? Beliau begitu fokus terhadap penanganan pasca gempa waktu itu. Bantuan itu Mas, mengalir dengan cepat. Bayangkan yang pada saat itu saya Kasdam, melihat sendiri. Hampir tiap hari ada Vikon dipimpin oleh beliau, mengecek langsung kondisi. Dan kemudian apa-apa saja yang dibutuhkan di sini. Nah, kemudian juga mengirim beberapa alat berat karena dia tahu bahwa kondisi di sini tidak mungkin. Alat berat banyak, ada beberapa alat berat, tapi kan hampir seluruh Sulawesi Barat ini kena dampak dan memerlukan alat berat. Nah, beliau fokus untuk menangani Korem ini, perumahan Korem, sehingga dikirim alat berat, termasuk truk. Ya, termasuk hampir dikata kebutuhan yang sangat mendesak pada saat itu, termasuk sembako, termasuk tempat tidur, ya velvet, selimut dan lain sebagainya. Itu ada 3 kapal, saya ingat tuh, 3 kapal ADRI bersandar langsung di pelabuhan. Beliau juga Vikon melihat langsung bagaimana bantuan itu sampai di sini dan langsung operasional. Dari hasil laporan kita ke Mabesat, kebetulan Bapak Kasat Pak Andika waktu itu menyimpulkan bahwa kita akan bangun rumah prajurit. Mungkin dianalisis kalau dibangun rumah susun lagi, ini akan ancamannya kan akan terjadi lagi, karena memang ini wilayah Sulawesi Barat ini, daerah Sulawesi ini ring of fire kan. Kita tahu bahwa mulai dari Sumatera, Jawa sampai ke Sulawesi ini akan ring of fire. Bisa saja terjadi lagi, mungkin bisa skalanya lebih besar. Sehingga pada saat itu mungkin disimpulkan tidak usah rumah susun lagi. Dibikinlah rencana awalnya perumahan. Kalau untuk daerah Mamuju rawan gempa, kalau rusun mungkin agak riskan ya. Kalau rumah tapak lebih aman.
Dan waktu rusun kejadiannya dulu ada yang sampai rubuh, meninggal. Jadi beliau nggak pengen ada kejadian begitu, lebih baik rumah tapak, lebih aman. Kemudian waktu itu pas sebelum saya pindah ya dari jabatan Kasdan, sempat saya ditelepon oleh Bapak Kasat, kalau nggak salah di bulan Februari waktu itu. Karena Bapak Pangdam waktu itu tidak ada, saya yang ditelepon, beliau mengatakan, "Mas, itu nanti ada yang mau meninjau rumah susun di sana, dan saya perintahkan untuk membangun." Setelah melakukan peninjauan berapa kali, kemudian direncanakan, nah baru bulan Mei lah dibangun. Bangun kita mulainya bulan Mei. Itu kita rapikan lagi lahannya, semuanya rahan di sini, baru mulai. Suatu ada penimbunan tanah juga daerah belakang sana. Ke arah sungai kita bangun turap dulu. Apa nih puing-puing kita ratakan, terus ada daerah yang masih turun kita uruk dulu. Nah yang daerah di uruk ini kita nggak bisa langsung bangun, butuh waktu. Kita mulai, kalau yang diratakan ini kita mulai sekitar bulan Juni. Yang di uruk ini kita mulainya sekitar bulan-bulan Agustus, September. Jadi tunggu secara alam padat dulu gitu. Yang dulunya 72, beliau kasih 100 rumah plus 18 buat perwira. Dan memang petunjuknya beliau tipikalnya seperti ini, ada 118 unit rumah. Tipe 45 ada 100 KK, 70 ada 12 KK, 90 ada 4 KK, 120 2 KK. Nah, peruntukannya sudah jelas. Kalau untuk tipe 45 ini untuk Bintara dan Tamtama, sedangkan tipe 70, tipe 90 dan 120 untuk Pama dan Pamen. Bahannya semua sama, tidak ada perbedaan. Ya luasannya yang beda. Kalau material sebagian kan kita semuanya, kalau material finishing semua dari Jakarta. Jadi material alam dari sini, memuju kalau bahan finishingnya semua dari Jawa. Pekerjaannya kita pakai dari tenaga lokal, dari Makassar. Awal saya ada masukin dari Jawa juga, cuman pertengahan saya tarik lagi. Nah, cuaca kendalanya ya cuaca. Di sini paling sering hujan, dan hujannya tidak menentu. Bisa hujan misalnya 2-3 jam berhenti, 2-3 jam berhenti gitu. Waduh. Siapa namanya ini? Siap, mungkin Kapten Arhanud Bahtiar. Oh ya, apa jabatan? Siap, Kajas. Berarti ini tipe berapa Mas Wona? 70. Ini 70. Oke ya. Tadinya di mana tinggalnya? Siap, di sebelah sana. Tapi di dalam komplek Siap, ya? di dalam komplek. Berapa lama tinggal di situ? Siap, sudah 2 tahun Bapak. Terus sekarang pindah ke sini? Siap, Bapak Pali. Terus yang di situ dikasih orang Siap, gitu? untuk anggota Bapak. Anggota ya? Siap. Oh ya. Sudah lihat dalamnya? Siap, sudah Bapak. Tidur. Gimana? Siap. Gimana Ibu? Dalamnya gimana? Alhamdulillah Bapak. Bagus. Alhamdulillah. Nanti belum pernah mandi toh? Siap, belum Bapak. Wah, tunggu kalau mandi. Karena ada mesin penarik mendorong. Ah, shower deras. Bisa ada Siap. Iya. Waduh. sama paling kecil ya. Nanti dirawat ya, Mas Siap. Bahtiar ya. Siap Bapak Pali. Supaya apa? Supaya awet. Siap. Nanti suatu saat Mas Bahtiar pindah, yang nerusin juga masih Siap. bagus gitu ya. Siap. Ini luar biasa. Mungkin kalau di wilayah, khususnya wilayah Sulawesi Barat ya, wilayah Kodam 14 Hasanuddin, ini rumah ini sangat
saya katakan ini kayak bukan perumahan prajurit kalau di luar sana, tapi ini kayak perumahan klaster-klaster perumahan yang menengah ke atas lah kalau kita lihat ini. Ini mewahnya. Bagus perpaduan warnanya, Le. Warnanya bagus. Saya suka ini dia. Mana ke sawat-sawat. Satu tower ada 2 toren air. Satu toren air 3.000 liter ini buat 5 kakak. Itu sudah lebih dari cukup. Khusus untuk perumahan karena ini sistem blok, beliau petunjuknya minta sistemnya kabelnya tidak ada kelewaran di atas jadinya. Jadi semuanya tanam bawah. Dan itu kita koordinasi dengan PLN di bawah supervisi PLN. Dan memang ini sesuai arahan beliau menyampaikan ke Danrem supaya segera dibagi supaya anggota yang mungkin masih ada yang tinggal di luar, mungkin ada yang sewa atau ngontrak untuk segera menempati rumah ini. Oh ini 90. Rumah siapa? Ini rupanya udah ditentukan sama Danrem, sama Pangdam. Ada calon penghuninya ini. Waduh, Mas Sirajudin. Nyonya di mana? Nyonya di Makassar nunggu anak. Oh, nunggu anak. Siap. Nggak kesini nanti? Siap rencana ke sini, Pak. Iya, ini rumahnya kan baru. Siap. Rumahnya baru loh ini. Siap. Di foto kasih kirim ke Nyonya, Siap. ya. Siap. Harus ke sini. Siap. Nanti rugi nanti. Siap. Udah lihat dalamnya? Siap sudah. Udah ya. Ini juga berapa? 3 kamar? Siap 3 kamar. 3 kamar, iya. Waduh. Ini sama yang tadi ya? Kamarnya lebih luas. Oh, lebih luas. Tadi kan 70, Mam. Ini 90. Saya kira sudah ada berapa masuk ke sini lihat, wah mungkin dia lihat kok bisa bangunan prajurit seperti ini ya, rumah asrama tentara kayak gini. Wah ini kalau kita ini sudah kategori elit nih Mas, luar biasa ini. Kami juga sempat nggak percaya sih dengan modelnya yang karena modelnya masa kini sekali berbeda dengan ya perumahan-perumahan yang masih terbilang yang dulu dibangun ini. Ini jauh berbeda daripada rumah-rumah dinas sebelumnya. Jadi kami juga setelah cek di dalamnya ya termasuk kamar mandi sangat bagus lah, menyerupai hotel lah. Idaman sekali begini loh modelnya. Idaman sekali, mana warnanya yang bagus, modelnya yang bagus. Pokoknya perfect sekali buat kita. Alhamdulillah. Siap, wah pengen cepat-cepat masuk. Gimana? Udah lihat dalam rumahnya? Belum punya anak. Ya, semoga cepet dapat ya. Adanya rumah dinas baru ini kami sangat terbantu dikarenakan kami kan selama ini setelah tempat tinggal sebelumnya yang hancur, kami tinggal ngekos di luar karena kebetulan juga Iya, sudah berapa bulanan. kos kan juga per bulannya juga ya lumayan lah untuk bagi kami untuk pembayarannya itu. Jadi kami sangat berterima kasih atas adanya perumahan Batu Ampang ini.